baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Yes, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian tadi mengatakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Haleluya. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10, dengan tema firman Tuhan, hati hamba. Saya bacakan firman ini buat kita semua dengan judul perikop Tuhan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berbicara mengenai seorang hamba. Dikatakan di firman Tuhan ini yang menjadi ayat inti buat kita di ayat 10b, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian tadi sangat sekali menyentuh hati. Saya kalau menyanyikan lagu ini biasanya saya pasti meneteskan air mata, karena dikatakan di lagu itu, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sering terkadang kita sebagai hamba Tuhan tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, maksudnya Tuhan apa toh gitu. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak boleh bertanya, jalani saja, lakukan saja bagianmu, ikuti jejaknya Tuhan.
Maka di firman Tuhan tadi dikatakan, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi hati seorang hamba harus memiliki prinsip seperti ini, dengan mengatakan kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Itu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus, sementara kita adalah hanya hamba. Kita hanya melakukan bagian kita sebagai hamba. Terkadang para hamba-hamba Tuhan lupa kalau dia adalah hamba Tuhan. Sering sekali bertindak seakan-akan dia adalah orang yang berkuasa. Berkuasa untuk jiwa-jiwa. Mungkin menurut dia jiwa-jiwa itu adalah miliknya sendiri. Padahal jiwa-jiwa itu hanya Tuhan titipkan untuk kita layani, untuk kita bawa ke dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Kita ajar menjadi murid Kristus, kita persiapkan untuk siap menjadi mempelai Kristus. Dan kita sebagai hamba hanya melakukan apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan melakukan apa yang harus Tuhan lakukan. Dikatakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Jadi tadi firman Tuhan berkata, di firman Tuhan tadi dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi hati hamba harus memuaskan hati tuannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan adalah hamba di mata Tuhan. Yang kita harus lakukan sebagai seorang hamba yang menunjukkan bahwa kita punya hati hamba adalah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan kepada engkau, apa yang harus kau lakukan, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan yang kedua adalah lakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk puaskan hati Tuhan. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita melayani, kita beribadah, kita memuji Tuhan bukan untuk memuaskan hati kita, tapi untuk memuaskan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para umat Tuhan, kalaupun engkau beribadah, beribadahlah untuk memuaskan hati Tuhan. Jangan hanya sekedar overacting. Kalau mungkin engkau memuji Tuhan, jangan untuk memamerkan suaramu yang bagus, tapi katakan semua pujian hormat hanya bagi Tuhan. Umat Tuhan, para hamba Tuhan di mata Tuhan adalah hamba. Jadi sebagai orang yang betul-betul bersikap sebagai hamba di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan kita, kita adalah hambanya. Jadi apa yang Tuhan kita katakan, itu yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus punya tujuan hanya untuk memuaskan hati Tuhan, hati Tuhan kita. Kita harus berjuang supaya Tuhan senang atas apa yang kita lakukan. Itulah hati hamba. Firman Tuhan ini diberkat buat kita semua, untuk kita tahu bahwa kita hanya hamba. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah memuaskan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belakang